Dan yang terpenting ada salah satu kutipan yang saya ingat seperti ini, aku tidak apa-apa tanpa kamu, tapi kalau aku tanpa ilmu, aku bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonik, selamat datang di podcast Ikonik Insight, salah satu ruang ngobrol yang santai tapi tentunya bermanfaat. Nah, untuk episode pertama kali ini, tentunya episode ini spesial, kemudian kita juga kedatangan tamu spesial di tengah-tengah kita, narasumber kita yaitu Bapak Muhadir Asis SPDI MPD. Nah, Assalamualaikum Pak, gimana nih kabarnya sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Semoga juga sobat-sobat Ikonik yang lagi menonton dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai karena podcast ini kita akan ngobrol seputar mungkin ekonomi, bisnis, kemudian pendidikan, sosial, bahkan kehidupan kampus yang mungkin relate sama sobat-sobat Ikonik yang lagi nonton nih. Nah, untuk episode pertama ini kita akan ngobrol seputar fenomena yang mungkin banyak dari kita yang mengalami hal tersebut, di mana mungkin kita sering merasa cemas, kemudian takut. Nah, yang berdampak kita jadi berpikiran yang berlebih atau biasa kita sebut dengan overthinking. Nah, jadi dengan narasumber kita akan ngobrol bagaimana sebenarnya overthinking tersebut, kemudian bagaimana spiritualitas bisa menjadi obat dalam mengatasi overthinking. Nah, biasanya nih Pak, kita sebagai manusia terkadang sering berpikir hal-hal yang mungkin tidak perlu difikirkan, seperti mungkin menyesali kejadian masa lalu, kemudian mungkin mencemaskan kejadian masa depan, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini juga yang menyebabkan kita mungkin mudah cemas, kemudian bahkan susah tidur sehingga bisa berdampak sama kesehatan kita nih Pak. Jadi bagaimana sih sebenarnya dalam Islam, dalam perspektif Islam memandang overthinking itu sendiri? Oke, baik. Jadi kita perlu memahami bahwa overthinking itu sesuatu yang tidak semestinya kita miliki atau simpan dalam pemikiran kita, karena itu sesuatu yang berlebihan. Dalam Islam kan juga tidak diperkenankan. Itu kan dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu bagian daripada bisikan-bisikan setan yang berlebihan. Menurut penelitian juga orang yang sering overthinking itu akan menurunkan produktivitasnya dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga Islam memandang overthinking ini adalah sesuatu yang dapat bisa menurunkan nilai keimanannya, sehingga tidak mempercayai apa yang sudah dilakukan, apa yang telah diusahakan. Padahal kita ketahui bersama bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk bertawakal. Ketika kita sudah melakukan sesuatu itu, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu memikirkan nanti bagaimana. Yang jelas kita sudah berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya bagaimana nanti ke depannya. Sehingga dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini, tentu yang perlu kita lakukan adalah senantiasa positive thinking, berpikiran positif terhadap apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini. Mungkin seperti itu. Jadi berarti dalam Islam memang tidak diperkenankan ya Pak untuk kita terlalu larut dalam overthinking tersebut. Ya. Nah, karena itu tadi teman-teman penjelasannya. Kenapa? Karena juga pasti merugikan diri kita sendiri, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Ya, orang-orang di sekitar kita juga merasa maunya apa sih ini orang. Jadi sehingga kita harusnya merefleksi diri kita, menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini bukan kita yang harus selesaikan dengan diri kita sendiri, tapi kita harus kendalikan bahwa ada Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini. Tinggal kita usahakan yang baik-baik, kita berusaha, insya Allah Allah akan carikan jalan keluarnya. Oleh karena itu dalam Islam kita diperkenankan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Salah satu obatnya
Agar kita merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa mengendalikan kepada Allah. Senantiasa menjaga zikir, menjaga doa, menjaga amalan-amalan ibadah yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu tadi Sobat Ikonik, bagaimana Islam memandang overthinking itu sendiri. Jadi memang tidak diperkenankan ya. Nah, tapi biasanya nih Pak, ada keadaan-keadaan yang mungkin sobat-sobat Ikonik mungkin ada yang relate, bahkan mungkin sebagai mahasiswa juga biasa overthinking, mungkin karena dari tugas yang menumpuk, kemudian nilai, kemudian terkait dengan masa depan, bahkan mungkin ada rasa insecure melihat teman-teman berada sudah pada fase tersebut, sementara dia mungkin belum ada di fase itu. Kemudian mungkin dari kita juga yang bekerja, mungkin terkait masalah kantor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Pak spiritualitas itu bisa menjadi obat hati untuk kita tetap menenangkan hati, kemudian tetap merasa damai dalam mengatasi overthinking? Nah, untuk merasakan apa yang kita membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita harus memperbaiki spiritual kita, menjaga kualitas ibadah kita. Kan Rasulullah SAW telah mencontohkan mulai dari bangun pagi hingga tidur lagi, kan ada semua doa-doanya. Bagaimana menjalankan ibadah-ibadah waktu-waktu itu, waktu-waktu ibadah, sehingga kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mahasiswa yang mungkin jauh dari orang tuanya, tapi kita yakin dan percaya kita dekat dengan Allah karena kita menjaga ibadah kita. Kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, kita harus jaga kualitas salat kita. Bagaimana salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan petunjuk. Karena dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kita menyembahkan. Jadi orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya tentu akan senantiasa memohon petunjuk dalam kehidupannya. Seperti mahasiswa, ya jauh dari orang tua, ya perbaiki hubungannya kepada Allah, perbaiki hubungannya kepada orang tuanya, sering-sering dikabari orang tuanya supaya setiap aktivitasnya senantiasa disampaikan ada hal seperti ini, kegiatan seperti ini, sehingga orang tua juga turut mendoakan apa yang kita lakukan di kampus atau di tempat kuliah. Dan begitu pula kita harus perbaiki juga hubungan circle kita, teman-teman kita yang ada di sekitar, yang menjadi support kita dalam kegiatan-kegiatan atau dalam urusan akademik, sehingga kita tidak merasa apa yang kita lakukan ini kita sendiri yang ini. Padahal dalam Al-Quran kan kita juga menjadi pengingat buat kita, la yukallifullahu nafsa illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar daripada kemampuannya. Kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan kesempatan untuk kuliah, ya kita lakukan yang terbaik. Kita persembahkan kepada kedua orang tua kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Sehingga sebaiknya kita sebagai mahasiswa senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, menjaga tugas-tugasnya dengan baik. Insya Allah akan menjemput kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, jadi Masya Allah sekali ya jawabannya Sobat Ikonik. Jadi itu tadi kita perlu mendekatkan diri sama Allah, karena ada juga kalimat yang mengatakan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan tenangkan hati kita. Nah, jadi tadi itu kita kuncinya adalah menjaga ibadah, kemudian seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya supaya hati kita tenang. Nah, terkait dengan itu Pak, apakah ada doa, zikir, atau mungkin ada bacaan tertentu di dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan nih kalau misalnya hati dan pikiran kita lagi tidak tenang, kemudian mungkin merasa cemas, atau mungkin kita terlalu larut dalam overthinking? Ya, saya pikir untuk menjaga kualitas daripada ibadah kita, untuk menenangkan daripada hidup kita, ya setidaknya kita senantiasa kembalikan kepada Allah. Bagaimana dalam kita curhatnya di dalam sholat kita, di sujud-sujud terakhir kita, kalau ada sesuatu masalah yang mungkin sulit kita selesaikan, bagaimana kita belajar untuk sholat tahajud, memohon petunjuk. Terus ya saya pikir banyak doa-doa yang bisa kita pelajari. Seperti doanya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula. Atau ada juga doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya.
Saya pikir kita banyak doa yang membuat kita merasa tidak mampu karena kita kurangnya kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bekali diri kita dengan doa-doa. Insya Allah kalau apa yang kita lakukan itu baik, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita membuat kita tenang dalam menjalani apa yang diamanahkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu tadi ya Sobat Ikonik, beberapa amalan-amalan yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita mungkin merasa lagi di fase yang mungkin biasa orang bilang lagi fase terendah dalam hidup, mungkin merasa cemas, takut, kemudian mungkin merasa burnout, sampai mungkin kita menjauhkan diri dari Allah, bukan malah mendekatkan diri dari Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu ya Pak, mungkin jangan dilawan dengan logika, tapi bagaimana supaya kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Bagaimana kita ambil air wudu, langsung sholat, minta curhat sama Allah. Saya punya masalah seperti ini, saya punya hambatan seperti ini. Insya Allah Allah akan bantu kita dengan itu. Oke, nah untuk sekarang tadi menarik nih Pak, ada yang disampaikan bahwa kalau misalnya kita lagi dalam keadaan seperti itu, berarti kita sebagai makhluk sosial, berarti kita butuh orang lain sebagai mungkin pendukung di dalam hidup kita. Nah biasanya nih anak-anak rantau, karena saya juga dulu merasakan hal tersebut. Nah, saya pernah merasakan overthinking pada saat penyusunan tugas akhir, di mana mungkin terlalu berpikiran seperti bagaimana ke depannya dan lain sebagainya, terlalu mencemaskan masa depan seperti itu. Nah, salah satu yang saya lakukan, yang pertama tadi kita mendekatkan diri sama Allah, kemudian bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi sama orang tua ya Pak. Ya, kita selalu harus minta doa setiap apa yang kita lakukan, kita sampaikan kepada orang tua, minta doanya sehingga apa yang kita lakukan diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Ada orang-orang yang senantiasa mendoakan kita di belakang daripada apa yang kita lakukan. Nah, karena biasanya nih kalau sobat-sobat Ikonik yang mungkin lagi ada yang merantau nih, nah pasti biasa ada yang merasakan homesick dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kalau kita jauh dari keluarga, berarti mungkin seperti teman-teman ya Pak, yang lebih dekat pada saat kita hari itu. Ya, kita bisa saja jauh dari orang tua karena kita berada di perantauan, tapi kita harus yakin, kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, berarti memang peran orang-orang di sekitar kita itu memang sangat menjadi vital juga ya untuk mendukung kita dalam mengatasi overthinking. Jadi mungkin seperti ini ya Pak, kita mencari circle atau mungkin membangun relasi yang bisa grow up bersama, saling support dan lain sebagainya. Cari teman-teman yang sama-sama rajin beribadah atau rajin yang senantiasa pengajian, karena sama-sama kita cari teman-teman yang senantiasa sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang hanya di kampus, ke kampung, di kos, di kafe. Bagaimana menjadi mahasiswa yang bisa produktif di kampus, bisa diskusi, bisa memanfaatkan perpustakaan, sehingga kita tidak punya waktu yang luang yang sia-sia. Kita cari teman-teman yang bisa membuat kita bertumbuh, bisa berkembang, bisa senantiasa mengasah keterampilan kita. Nah, jadi itu tadi tuh Sobat Ikonik. Jadi bagaimana kita bisa membangun relasi, kemudian kita bisa berteman. Jadi berteman itu enggak apa-apa ya Pak, tapi bagaimana kita bisa memilih-milih teman yang mungkin bisa memberikan positive vibes untuk kita maupun orang di sekitar. Nah, kemudian biasa juga nih Pak, salah satu yang saya baca dulu, salah satu yang menyebabkan overthinking itu salah satunya karena kita terlalu perfeksionis. Nah, mungkin kalau perfeksionis itu tidak apa ya Pak, tapi kalau berlebihan jatuhnya nanti malah membebankan diri kita. Jadi kita selalu memikirkan hal-hal, mungkin pekerjaan mungkin sudah kita lakukan tapi kita belum puas, jadi kita terus mempush diri kita, mempressure diri kita. Jadi gimana tuh Pak kalau masalah itu? Ya, kita kenal pepatah bahasa Arab, manjada wajada. Bagaimana kita bersungguh-sungguh setiap pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita juga harus kembalikan kepada sesuatu apa yang kita kerjakan. Ini belum tentu apa yang kita kerjakan baik di mata
orang lain. Jadi kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang mungkin tidak sempurna di mata orang lain. Jadi kita harus menyadari juga untuk senantiasa memperbaiki apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita menaruh perfeksionis terhadap sesuatu itu, namun di tempat lain itu belum perfect. Jadi sehingga kita bisa menyadari apa yang kita lakukan ini bagian daripada kesungguhan kita untuk menyelesaikan sesuatu itu. Nah, jadi tadi tuh Sobat Ikonik, siapa nih yang merasa bahwa dirinya perfeksionis? Nah, itu mungkin bisa dibatasi, bisa dikurangi. Kenapa? Karena mungkin akan berdampak sama diri kita sendiri. Bagaimana kita malah mencemaskan mungkin masa depan yang mungkin belum pasti terjadi. Berarti itu sama saja kita melampaui takdir ya, Pak? Mengkhawatirkan takdir Allah. Karena kita sudah tahu bahwa segala sesuatu ini ada yang menentukan, ada takdir kita masing-masing. Kita tinggal jalani sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dalam Al-Quran yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi tuh Sobat Ikonik. Jadi biasanya tuh kalau mahasiswa tingkat akhir mungkin merasa saya sudah melakukan effort yang berlebih, kemudian sudah melakukan revisi berkali-kali, tapi mungkin hasilnya belum kelihatan hilalnya. Tapi percaya bahwa tadi dikatakan sama narasumber kita harus terus berusaha karena sisanya tuh kita serahkan sama Allah. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Allah, kita bertawakal dan lain sebagainya. Nah, untuk terakhir nih Pak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan nih untuk sobat-sobat Ikonik di rumah, bagaimana supaya tetap kuat baik secara mental, secara fisik untuk menghadapi mungkin berbagai tantangan di luar sana? Oke, baik. Jadi kuliah itu bukan beban orang tua, tapi kuliah itu kebanggaan orang tua. Jadi bagaimana kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar, menuntut ilmu, di samping kita juga berusaha mengasah keterampilan kita yang ada di kampus, bergabung di organisasi intra ekstra kampus sehingga dapat menambah keterampilan kita nanti ketika kita selesai di kampus ini. Dan yang terpenting ada salah satu kutipan yang saya ingat seperti ini, aku tidak apa-apa tanpa kamu, tapi kalau aku tanpa ilmu aku bisa apa? Ya, Mungkin itu. Nah, jadi itu Sobat Ikonik, salah satu pesan yang disampaikan sama narasumber kita pada hari ini. Jadi terima kasih ya Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa insight-insight yang bisa diterapkan untuk saya pribadi atau mungkin untuk sobat-sobat Ikonik di rumah. Nah, jadi tetap dengerin podcast-podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bisa terus berlanjut, memberikan ruang-ruang wawasan, kemudian memberikan insight yang positif dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi tetap tunggu episode podcast lainnya. Saya Mutmaya Damsi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.